Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku dan sahabat Ferry Maulana Rusmiadin. Hari ini Pak Ferry mau ke Museum Sumpah Pemuda. Bulan ini tepat 93 tahun yang lalu, sekelompok pemuda berkumpul mengadakan Kongres Pemuda kedua yang diadakan di gedung ini. Mereka terdiri dari perwakilan dari beberapa daerah yang ada di bumi Nusantara. Di antaranya ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sulawesi, dan lain-lain. Mereka sepakat di kongres kedua ini bertekad dan bersumpah menyatukan visi dari berbagai perbedaan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel YouTube Ferry Maulana Rusmiadin. Saat ini Pak Ferry sedang berada di Museum Sumpah Pemuda, berada di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Museum Sumpah Pemuda ini naungan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun saat ini Museum Sumpah Pemuda masih masa PPKM. Tapi Pak Ferry masih beruntung, masih diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat walaupun hanya dari luar. Kita intip karena Museum Sumpah Pemuda merupakan cikal bakal dari kebinekaan bangsa Indonesia. Karena apa? Banyak tokoh-tokoh pemuda dari Jong Sulawesi, Jong Ambon, Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong lainnya berkumpul untuk menyatukan fiksi bangsa Indonesia. Yuk kita ikuti berikut ini. Oke, saat ini Pak Ferry berada di salah satu di rumah patung dari tokoh pemuda, yaitu Jong Ambon, bernama J. Leimena, ya, lahir di Ambon 6 Maret 1905. Bukan tokoh Ambon, bertugas sebagai pembantu 6. Kita lanjut ke tokoh pemuda lainnya. Cus. Oke, tokoh yang kedua adalah M. Royani Sud, kelahiran Jakarta 1 November 1906. Aktivitas beliau adalah sebagai anggota Jong Java, Jong Islamitan, Bon, dan pemuda Betawi. Inilah tokoh Betawi kita nih. Siapa yang mau Jakarta di sini? Ayo, nih tokoh pemuda zaman ya waktu Sumpah Pemuda, ya. Sebagai panitia Kongres Pemuda Kedua sebagai pembantu 5. Berikutnya adalah Muhammad Yamin. Nah, ini dia M. Yamin. Sampai perjuangan proklamasi pun Muhammad Yamin ikut berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dia lahir di Sawalunto, Sumatera Barat tahun 1903. Perwakilan dari Jong Sumatera, Bon, ya, ini dari Sumatera. Oke sahabat, kita menuju ke tokoh yang lain. Baik sahabat Ferry Maulana Rusmiadin, sudah ada berapa tokoh tadi yang kita sudah kupas. Sekarang ada tokoh yang keempat, adalah Sugondo Joyo Puspito, kelahiran Tuban, Jawa Timur 22 Februari 1905. Aktivitas beliau adalah sebagai aktivis Jong Java, perwakilan dari Jawa, dan beliau juga adalah salah satu pendiri PPPI dan sekaligus sebagai ketua Kongres Pemuda II, dan juga sebagai guru di perguruan rakyat dan taman siswa, cikal bakal dari sekolah yang ada di Indonesia. Dia seperjuangan dengan Ki Hajar Dewantara. Berikut, cus. Berikut. Nah, sahabat Ferry Maulana Rusmiadin, tokoh yang kelima
adalah R. Kaca Sungkana. Lahir di Pamekasan, Madura, 24 Oktober 1908. Aktivitas sebagai anggota Indonesia Club Gebau, pendiri Jong Indonesia di Bandung, dan sekretaris Kongres Pemuda II tahun 1928. Beliau terakhir di Bandung. Oke, kita yang terakhir. Nah, ini adalah patung yang terakhir, sahabat. Ya, namanya M. Tabrani. Oh, lahir di Madura, teman-teman. Ya, 10 Oktober 1904. Anggota Jong Java dan sebagai Ketua Kongres Pemuda pertama tahun 1926 dan pemimpin redaksi harian Pemadan di Jawa Timur. Dia adalah M. Tabrani. Dan ini adalah pembubaran gedung Sumpah Pemuda yang selesai dibubar tahun 1973 oleh Bapak Gubernur kita, Bapak almarhum Ali Salim. Oke, sahabat Ferry Maulana Rusmiadin, di luar tampak ada beberapa patung yang tadi Pak Ferry sudah kupas. Ada 6 tokoh pemuda, namun di dalam gedung ini ya ada masih banyak tokoh-tokoh pemuda lainnya. Ada salah satunya adalah Muhammad Hatta dan yang lainnya. Untuk lebih lanjut kita saksikan atau kita akan berjumpa kembali di virtual bersama SD Bakti Mulia 400 channel tetangga sebelah. Oke, cus. Nah, anak-anakku dan sahabat Ferry Maulana Rusmiadin, setelah dari Sumpah Pemuda lah para tokoh-tokoh pemuda ini menyebarkan persatuan bangsa, bahasa, serta tanah air Indonesia di daerahnya masing-masing. Sehingga mulailah bangsa kita bangkit untuk melawan penjajah atau kolonialis dengan persatuan. Karena sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, bangsa ini melawan penjajah masih bersifat kedaerahan, serta mudah diadu domba oleh penjajah. Dengan Sumpah Pemuda, bangsa kita mampu memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat persatuan. Baik sahabat Ferry Maulana Rusmiadin, begitu banyak perjuangan pemuda yang sudah digoreskan dalam sejarah dan terbukti pemuda-pemuda kita zaman dahulu sudah memikirkan bagaimana bentuk dan membangun sebuah bangsa Indonesia yang tangguh. Oleh karena itu Pak Ferry berpesan mengajak pada seluruh pemuda, pemudi seluruh Nusantara, ayo kita bersatu berkarya bangun Indonesia yang tangguh dan berani menghadapi cobaan masa sekarang. Apa kalian sanggup? Pasti sanggup. Pemuda, berikanlah satu pemuda, maka bangsa Indonesia ini akan tetap berdiri dan tegak untuk selama-lamanya. Hidup pemuda Indonesia. Wahai pemuda Indonesia, Presiden Soekarno pernah berkata, berikanlah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncang dunia. Itulah kehebatan pemuda Indonesia untuk saat ini. Jangan lupa like, share, and subscribe Ferry Maulana Rusmiadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.